Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai bentuk polar bilangan kompleks dengan dosen pengampu Pascalia Pradanti MPD dan Ina Agustianingrum SPD MPD. Anggota dari kelompok kami ada yang pertama ada Diandra, ada Dimas Arya, ada saya sendiri Aida, dan Devina Siska, serta Raka Raihan. Topik bahasan kali ini yaitu ada definisi bentuk polar bilangan kompleks, ada operasi aljabar bentuk kutub atau polar, dan sifat argumen. Dan selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama ada definisi bentuk polar bilangan kompleks. Nah, di sini andaikan R dan theta adalah koordinat-koordinat polar pada titik X, Y yang berkorespondensi pada bilangan kompleks yang tidak nol. Dengan permisalan Z sama dengan X plus Y, dengan X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Maka Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Digantikan dari X dan Y tadi. Nah, selanjutnya menjadi R cos theta plus I sin theta, atau bisa disingkat menjadi R cis theta. Nah, persamaan Z di atas merupakan bentuk pola dari bilangan kompleks, sedangkan R itu merupakan modulus atau nilai mutlak dari Z dan sama dengan Z mutlak sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan theta sama dengan argumen dari Z sama dengan arc Z atau arc tangen Y per X, X tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada diagram argen yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada diagram argen, yaitu di mana kita di sini memakai perbandingan trigonometri untuk sin dan cos. Nah, di sini kita menggunakan untuk mencari nilai Z, kita menggunakan R kali sin theta, dan untuk di sebelah sini kita menggunakan R kali cos theta sehingga menghasilkan nilai Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Nah, kemudian untuk nilai argumen dari Z atau argumen Z ini tidak tunggal tetapi merupakan kelipatan dari 2P. Nah, ini dikarenakan theta itu mempunyai nilai tak hingga kemungkinan nilai sehingga menggunakan kelipatan sebesar 360 derajat atau 2P. Kemudian secara umum theta itu dapat dirumuskan dengan Pi per 4 ditambah 2NP dengan N sama dengan bilangan bulat. Nah, untuk nilai utama atau principal value dari argumen Z ini ditulis arc Z dengan negatif Pi kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan Pi adalah tunggal. Kemudian didapat hubungan antara argumen dengan principal value, yaitu argumen Z sama dengan arc Z ditambah 2NP dengan N itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2 hingga seterusnya. Nah, jika Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta, maka menghasilkan R cis theta, dan Z sama dengan R dikali cos theta min I sin theta sama dengan R cis min theta, maka argumen Z sama dengan theta dan argumen Z sama dengan min theta. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai operasi aljabar bentuk kutub dan sifat argumen akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada perkalian yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan.
Baik, untuk operasi aljabar yang pertama adalah perkalian. Nah, di perkalian ini berlaku untuk Z1 kali Z2 itu akan sama dengan R1 kali R2 cis theta 1 plus theta 2. Atau akan sama dengan, tadi kan udah dijelaskan di pemateri pertama kalau R itu kan akan sama dengan mutlak Z. Nah, maka untuk R1, R2 itu akan sama dengan Z1, Z2. Oke, jadi di sini R1, R2 itu akan sama dengan mutlak Z1, Z2 kali cis theta 1 plus theta 2. Nah, untuk pembuktian sifat ini bisa dilihat Z1 kali Z2. Nah, tadi kan dijelaskan sama pemateri yang di awal. Kalau rumus dari Z itu kan R kali cis theta, begitu ya. Sementara maka dari itu untuk Z1 berarti R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 1. Nah, untuk Z2 di sini kita substitusikan jadi R2 kali cos theta 2 plus I sin theta 2. Oke, kita jabarkan. Maka jadi seperti pada di baris kedua itu kita keluarkan kurangnya dikali ya seperti biasa, maka jadi seperti itu. Maka jadi seperti pada baris ketiga itu. Lalu kita kelompokkan untuk cos kita R1 R2-nya kita keluarkan dan yang lainnya kita kurungkan. Next. Nah, udah, maka didapatkan persamaan R1 R2 itu akan sama dengan cos theta 1 kali cos theta 2 min sin theta 1 kali sin theta 2 plus I sin theta 1 kali cos theta 2 plus cos theta 1 kali sin theta 2. Nah, untuk cos theta 1 kali cos theta 2 ini itu didapatkan dari penjabaran di slide sebelumnya. Nah, di sini maka jadi cos theta 1 plus cos theta 2 karena ini merupakan sifat trigonometri, begitu. Sifat trigonometri cos theta 1 plus theta 2 kan akan jadi seperti ini, cos theta 1 kali cos theta 2 min sin theta 1 kali sin theta 2. Begitupun yang ini, sin theta 1 kali cos theta 2 plus cos theta 1 kali sin theta 2 itu kan di persamaan trigonometri akan jadi sin theta 1 plus theta 2. Maka kita dapat simpulkan Z1 kali Z2 itu akan sama dengan R1 kali R2 cis theta 1 plus theta 2, atau Z1 kali Z2 itu akan sama dengan mutlak, ya tadi kan udah dijelaskan di depan ya, kalau R itu akan sama dengan mutlak Z, maka R1 akan sama dengan mutlak Z1. Nah, di sini mutlak Z1 kali mutlak Z2, yang mana rumus dari mutlak Z1 berarti akar X1 plus X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, dan rumus dari mutlak Z2 itu akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat kali cis theta 1 plus theta 2. Nah, jadi terbukti. Nah, di sini berlaku juga sifat argumen dari argumen Z1 kali Z2. Argumen itu tetanya itu ya. Jadi untuk theta Z1 Z2 itu akan sama dengan theta dari Z1 plus theta dari Z2, atau argumen dari Z1 plus argumen dari Z2. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk operasi yang selanjutnya itu terkait operasi pembagian pada bentuk polar ini. Di sini terdapat bentuk Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 per R2 dikalikan cis theta 1 min theta 2 sama dengan modulus dari Z1 dibagi Z2 dikalikan dengan cis theta 1 dikurangi theta 2. Adapun untuk pembuktiannya, seperti yang di awal dijelaskan bahwa Z itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Maka untuk Z1 R1 yaitu Z1 itu R1 dikalikan dengan cos theta 1 ditambah I sin theta 1.
berlaku juga untuk Z2, berarti itu R2 dikalikan dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Selanjutnya kita dapat memisahkan antara R1 per R2 dikali dengan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, dikarenakan penyebutnya ini masih terdapat bilangan imajiner, maka kita dapat mengalihkan sekawan. Yang dimana untuk sekawan dari tanda penjumlahan itu adalah tanda pengurangan, maka akan dikalikan dengan cos theta 2 dikurangi I sin theta 2 per cos theta 2 dikurangi I sin theta 2. Next. Sehingga nanti setelah dioperasikan, nanti akan menghasilkan pada baris ketiga, yaitu R1 per F2 dikalikan dengan untuk pembilangnya cos theta 1 dikali cos theta 2 min I cos theta 1 dikalikan sin theta 2 ditambah I sin theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikalikan sin theta 2 per cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2. Nah, untuk penyebutnya ini merupakan suatu identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka nanti kita dapat mensubstitusikan nilainya itu menjadi 1. Dan untuk pembilangnya kita akan mengelompokkan untuk sesama bilangan real dengan bilangan real, dan untuk sesama bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Sehingga nanti kita kelompokkan menjadi cos theta 1 dikalikan cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikalikan sin theta 2 ditambah, nah berlaku karena sesama bilangan imajiner kan terdapat imajinernya, maka kita berlaku sifat distributif. I-nya dapat kita keluarkan sehingga menjadi ditambah I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dikali sin theta 2 per bawahnya bisa langsung kita ganti 1. Sehingga nanti menghasilkan sama dengan yang baris bawah itu R1 per R2 dikalikan karena cos theta, karena untuk pembilang pertama itu bentuknya kita bisa lihat bisa kita rubah menjadi cos theta 1 dikurangi theta 2. Dan untuk bentuk yang pembilang yang kedua yang I setelah itu dapat kita rubah menjadi sin theta 1 dikurangi theta 2. Maka untuk hasilnya jadi R1 per R2 dikalikan dengan cos theta 1 dikurangi theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangi theta 2 per 1. Next. Nah, sehingga dapat kita tuliskan menjadi Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 per R2 cis theta 1 dikurangi theta 2. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Mbak Aida untuk nilai R itu merupakan modulus dari Z. Maka untuk R1 itu merupakan modulus dari Z1 dan untuk R2 itu merupakan modulus dari Z2. Dan pada pertemuan sebelumnya kita mendapatkan bahwa kalau modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2 sama dengan modulus dari Z1 dibagi Z2. Maka dapat kita tuliskan menjadi Z1 dibagi Z2 sama dengan modulus dari Z1 dibagi Z2 dikalikan dengan cis theta 1 dikurangi theta 2. Maka untuk bentuk yang tadi terbukti benar. Dan berlaku juga untuk sifat argumen pada pembagian bilangan kompleks ini, yaitu argumen Z1 dibagi Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2 atau theta 1 dikurangi theta 2. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inverse dari bilangan kompleks. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan R cos ditambah I sin theta akan menjadi Z pangkat negatif 1 atau inverse dari Z sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per cis negatif theta. Kemudian langsung saja ke pembuktiannya, yaitu inverse dari Z atau Z pangkat negatif 1 atau sama dengan 1 per Z. Kemudian kita ketahui tadi Z adalah R cos theta ditambah dengan I sin theta. Kemudian kita kalikan ya dengan penyebut dengan sesamanya, yaitu 1 per R cos theta ditambah I sin theta dikalikan dengan R cos theta dikurangi I sin theta bagi dengan R cos theta dikurangi dengan I sin theta. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan langsung aja kalikan menjadi R cos theta dikurangi I sin theta per R kuadrat cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Nah, di sini kan kita tahu kalau dari sifat logaritma itu sendiri cos kuadrat ditambah dengan sin kuadrat itu hasilnya adalah 1. Maka di sini kita dapat tuliskan R cos theta R dikali cos theta dikurangi I sin theta per R kuadrat, karena cos theta ditambah sin kuadrat tadi adalah 1. Kemudian untuk bentuk yang di atas kita sederhanakan menjadi R jadi cis berarti R cis dalam kurung negatif theta per R kuadrat.
Kemudian untuk langkah terakhirnya kita tinggal membagikan R dari penyebutan juga pembilangnya sehingga menyisakan 1 per R dikalikan dengan cis negativitas. Jadi terbukti ya untuk rumusnya Z sama dengan inverse dari Z adalah 1 per Z. Maka untuk sifat argumennya di sini adalah argumen 1 per Z sama dengan negatif argumen Z. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan langsung ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu ada latihan soal. Next, Mbak. Nah, di sini ada 5 soal. Nah, dan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh pemateri 1. Silahkan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu diberikan bilangan kompleks 1 min I yang terletak pada kuadran keempat, maka tentukan bentuk pola dari bilangan kompleks tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk langkah pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu nilai R dan θ-nya terlebih dahulu. Dengan cara R sama dengan modulus Z sama dengan kita masukkan nilai X-nya itu 1, jadi akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita ganti nilai X-nya itu dengan 1, kemudian nilai Y-nya itu dengan min 1, sehingga menghasilkan nilai R yaitu akar 2. Nah, untuk nilai tan-nya, kita bisa peroleh dari nilai Y per X sama dengan Y-nya min 1 dibagi X1, sehingga menghasilkan nilai tan θ-nya sama dengan min 1. Karena bilangan kompleks tersebut terletak pada kuadran keempat dan nilai tan-nya menghasilkan negatif, maka untuk nilai θ-nya yaitu negatif 45 derajat atau bisa juga dituliskan dengan negatif pi per 4, sehingga untuk persamaannya kita bisa menuliskan Z sama dengan R dikali cos θ plus I sin θ. Nah, untuk Z-nya tadi kita ganti dengan 1 min I sama dengan R-nya kita ganti menjadi akar 2 dikali cos θ kita ganti menjadi min pi per 4 ditambah I sin θ. Nah, θ-nya kita juga ganti min pi per 4. Kemudian kita ambil nilai θ yang positif dengan aturan argumennya, yaitu θ sama dengan min pi per 4 ditambah 2 NP. Sehingga persamaannya menjadi 1 min I sama dengan akar 2 cos 7 per 4. Nah, 7 per 4 ini kita dapat dari nilai θ yang ini. Nilai θ yang min pi per 4 ditambah 2 NP. Nah, N-nya itu kita bisa mengambil 0 plus minus 1 plus minus 2. Untuk kasus ini kami mengambil N-nya itu sama dengan 1, sehingga jika dioperasikan maka akan menghasilkan 7 pi per 4. Nah, untuk persamaannya maka menjadi 1 min I sama dengan akar 2 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4. Nah, mungkin cukup sekian untuk soal selanjutnya, bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nyatakan bilangan Z sama dengan min 5 plus akar 75I ke dalam bentuk kutub. Nah, untuk langkah yang pertama kita tentukan dulu nilai modulus kompleks. Nilai modulus kompleks tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu adalah R. Nilai modulus kompleks itu adalah R. Nah, R ini dapat kita cari dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X di sini min 5 dan Y di sini akar 75. Nah, langsung kita substitusikan X-nya yaitu min 5 kuadrat plus akar 75 kuadrat. Kita hitung maka dihasilkan akar 100, yang mana akar 100 itu adalah 10. Selanjutnya kita menentukan nilai argumen. Untuk menentukan nilai argumen yaitu diperoleh dari RC tangan tangan Y per X. Maka diperoleh dari tangan akar 75 per min 5. Nah, di sini kita peroleh akar 2 pi per 3.
karena satu putaran maka kita harus tambah, karena berlaku di satu putaran maka kita perlu menambahkan plus 2k pi. Nah, sehingga persamaannya menjadi untuk merubah ke bentuk kutub tadi pakai rumus R kali R cis theta tadi, maka persamaannya menjadi 10 kali cos 2pi per 3. Oh ya, untuk nilai argumen di sini ini kan principal value, tetapi yang dipakai di persamaan itu bukan argumen z-nya, bukan principal value-nya. Jadi cukup 2pi per 3 saja, tidak perlu memakai plus 2k pi. Nah, maka persamaannya menjadi 10 cos 2pi per 3 plus 10 i sin 2pi per 3, atau 10 cis 2pi, 10-nya ini dikeluarin, makanya jadi 10 cis 2pi per 3. Maka, dan ini dengan memilih principal value-nya itu theta, yang mana principal value theta ini adalah argumen z. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemateri ketiga pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja untuk soal yang ketiga, yaitu diketahui z sama dengan dalam kurung 1 plus i dikalikan dalam kurung 1 plus i akar 3 per negatif 1 plus i. Kemudian kita akan menentukan bentuk kutub dari z dan juga z mod. Lanjut. Oke, untuk misalnya yang pertama, kita mengubah bentuk z menjadi z sama dengan x plus yi. Kita ketahui untuk persamaannya tadi adalah z sama dengan 1 plus i, dan seterusnya kita kalikan dengan sekawannya dari negatif 1 plus i, yaitu negatif 1 dikurangi i per negatif 1 dikurangi i. Kemudian kita kalkulasikan menjadi hasilnya negatif 2i, kita kalikan dengan 1 plus i akar 3, kemudian per negatif 1 kita kuadratkan dikurangi dengan i kuadrat, kemudian kita gabungkan jadi negatif 2i dikurangi i kuadrat 2 akar 3 per negatif 1 kuadrat dikurangi i kuadrat. Nah, karena kita ketahui kalau i kuadrat itu adalah negatif 1, maka untuk penyebutnya akan menjadi 2, jadi 2 akar 3 dikurangi 2i per 2 menghasilkan akar 3 dikurangi dengan i, sehingga persamaan dari z tadi adalah akar 3 dikurangi dengan i. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan nilai dari modulus kompleksnya. Kita ketahui untuk rumus dari modulus kompleks kita menggunakan modulus z atau akar dari x ditambah dengan y. Kemudian untuk kalkulasinya kita substitusikan rumusnya jadi akar dalam kurung akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikuadratkan menghasilkan hasilnya 2. Kemudian untuk menentukan nilai dari argumennya kita menggunakan rumus theta arctan. Kita ketahui arctan dari akar 3 per negatif 1, maka hasilnya jadi arctan dari negatif min akar 3 adalah 4pi per 9, sehingga langsung kita substitusikan ke persamaannya, yaitu z sama dengan akar 3 dikurangi i sama dengan 2 cos 4pi per 9 tambah 2i sin 4pi per 9 menjadi 2 cis 4pi per 9 untuk yang lebih sederhana lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, saya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk soal nomor 4 itu diketahui z1 sama dengan 1 plus i dan z2 sama dengan akar 3 plus i. Untuk soal yang A-nya, tentukan modulus dari z1 dikali z2 dan nilai prinsipal argumen dari z1 dikali z2. Nah, untuk langkah pertama, itu kita mengubah z1 dan z2 ke dalam bentuk polar, di mana untuk R-nya itu kita dapatkan dari modulus Z, dan untuk θ-nya kita dapat mencari menggunakan arkes tangan. Sehingga untuk Z1 didapatkan hasil itu akar 2 dikalikan dengan cos pi per 4 ditambah i sin per 4, dan untuk Z2-nya itu 2 dikalikan cos pi per 6 ditambah i sin pi per 6. Dan untuk modulus Z1 dikali Z2-nya dapat kita cari dengan menggunakan Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cis penjumlahan θ1 ditambah θ2 sehingga menjadi Z1 dikali Z2 sama dengan 2 akar 2 jadi dikalikan dengan cos pi per 4 ditambah dengan i sin pi per 4 ditambah pi per 6.
menghasilkan 2 akar 2 dikalikan dengan cos 5pi per 12 ditambah I sin 5pi per 12. Sehingga untuk modulus Z1 Z2 nya itu yaitu nilai dari R1 dikali R2 nya yaitu 2 akar 2, dan untuk prinsipal argumen dari Z1 dikali Z2 yaitu nilai tetanya, yaitu penjumlahan dari θ1 ditambah θ2 yaitu 5pi per 12. Next. Selanjutnya untuk soal B-nya, tentukan modulus dari Z1 dibagi Z2 dan nilai prinsipal argumen dari Z1 dibagi Z2. Nah, langkah pertamanya sama, yaitu mengubah Z1 dan Z2 ke dalam bentuk polar. Seperti yang di awal tadi, untuk Z1-nya itu sama dengan akar 2 dikalikan dengan cos pi per 4 ditambah I dikali sin pi per 4, dan Z2-nya itu 2 dikalikan dengan cos pi per 6 ditambah I dikalikan sin pi per 6. Dan untuk modulus Z1 per Z2-nya itu kita dapatkan dari Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 per R2 dikalikan dengan cis P1 dikurangi P2. Sehingga nanti mendapatkan hasil untuk Z1 dibagi Z2-nya itu sama dengan akar 2 per 2 dikalikan dengan cos Pi per 4 dikurangi Pi per 6 ditambah I sin Pi per 4 dikurangi Pi per 6, yang menghasilkan sama dengan akar 2 per 2 dikalikan dengan cos Pi per 12 ditambah I dikalikan sin Pi per 12. Dan untuk modulus dari Z1 dibagi Z2-nya itu yaitu nilai dari R1 per R2 yaitu akar 2 per 2, dan untuk prinsipal argumennya yaitu nilai θ1 dikurangi θ2 yaitu Pi per 12. Sekian dari saya, untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh pemapar selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, ini merupakan soal terakhir ya. Nah, nyatakan bilangan Z1 min I per 2 dalam bentuk kutub. Nah, penyelesaiannya kita ubah persamaan yang Z sama dengan 1 min I per 2 itu ke dalam bentuk X plus YI ya. Nah, kemudian kita mencari modulusnya yaitu R sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, yang diperoleh yaitu setengah akar setengah kuadrat ditambah min setengah kuadrat yang menghasilkan setengah akar 2. Kemudian kita mencari tan Y per X yaitu min setengah per setengah sama dengan min 1. Kemudian kita mencari tetanya yaitu dengan theta sama dengan min 45 derajat sama dengan min pi per 4 sama dengan min pi per 4 plus 2 kali 1 kali pi. Nah, kita hasilkan sama dengan 7 pi per 4. Nah, maka persamaan Z-nya kita masukin yaitu ke dalam R cis theta, yaitu R-nya tadi kan setengah akar 2, terus cis tetanya 7 pi per 4. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami dan juga latihan soalnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.